Halo Sobat Ekonom, gimana? Kalian udah siap belum buat pelajaran hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai ketenaga kerjaan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum masa kerja, contohnya ada pelatihan kerja dan juga ada pencarian kerja. Untuk selama masa kerja itu contohnya ada gaji atau upah dan ada jaminan sosial. Sedangkan sesudah masa kerja yang harus diperhatikan itu ada jaminan hari tua dan juga ada jaminan pensiun. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Apa perbedaan dari angkatan kerja, lalu tenaga kerja, dan kesempatan kerja? Angkatan kerja merupakan penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Kata kunci dalam angkatan kerja ini yaitu telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sedangkan tenaga kerja itu merupakan penduduk berusia produktif, yaitu berusia antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kesempatan kerja ini kata kuncinya yaitu tersedianya lapangan kerja bagi yang membutuhkan pekerjaan. Lalu, apa saja masalah ketenaga kerjaan di Indonesia? Sebenarnya, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia itu cukup banyak. Beberapa di antaranya yaitu jumlah angkatan kerja itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, pengangguran, kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaan, dan upah yang rendah. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan tersebut? Jadi, upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan tadi diantaranya yaitu memperluas kesempatan kerja, lalu mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja, meningkatkan kualitas angkatan kerja, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja? Jadi meningkatkan kualitas tenaga kerja itu dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas pendidikan, lalu peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan karyawan, dan peningkatan jaminan dan kesehatan kerja. Komposisi penduduk dan tenaga kerja. Jadi teman-teman, penduduk itu bisa dibagi menjadi dua. Ada penduduk usia kerja atau biasa disebut sebagai tenaga kerja, dan ada penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja ada yang menjadi angkatan kerja, tetapi ada juga yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ada yang bekerja, tetapi ada pula yang menganggur. Di antara penduduk yang bukan angkatan kerja ada yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Penduduk bekerja dibagi menjadi dua, ada yang setengah menganggur dan bekerja penuh. Penduduk setengah menganggur itu dibedakan atas menganggur kentara atau jam kerja kurang dan menganggur tidak kentara. Penduduk yang setengah menganggur kentara dibedakan atas penduduk berproduktivitas rendah dan berpenghasilan rendah. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa disingkat sebagai TPAK. Dalam analisis ekonomi, kita perlu mengetahui derajat partisipasi angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Sebagian penduduk usia kerja menjadi ibu rumah tangga, penduduk yang masih sekolah, atau penerima pendapatan yang digolongkan ke dalam penduduk bukan angkatan kerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja, digunakan rumus sebagai berikut. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Sedangkan untuk mengetahui ketergantungan atau dependensi rasio atau DR, itu dapat digunakan rumus sebagai berikut.
dependensi rasio atau DR sama dengan penduduk belum produktif ditambah penduduk tidak produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatannya itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada tenaga kerja non-fisik dan ada tenaga kerja fisik. Tenaga kerja non-fisik merupakan tenaga kerja yang di dalam pekerjaannya itu lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contoh dari tenaga kerja ini yaitu ada manajer, lalu konsultan, dan direktur. Sedangkan tenaga kerja fisik merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya dengan menggunakan tenaga fisik. Contohnya ada supir, lalu ada pekerja bangunan, dan ada penyapu jalan. Selanjutnya, jenis tenaga kerja berdasarkan keahlian. Jadi teman-teman, tenaga kerja berdasarkan keahlian itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Contoh dari tenaga kerja ini yaitu dokter, pengacara, sarjana ekonomi, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapatnya melalui pengalaman kerja. Keahlian dari tenaga kerja terlatih ini umumnya tidak memerlukan pendidikan, karena yang diperlukan adalah latihan dan melakukan pekerjaan tersebut secara berulang-ulang sampai bisa dan menguasainya. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini yaitu misalkan montir, tukang masak, atau chef, dan pelukis. Lalu yang selanjutnya yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Contoh dari tenaga kerja ini yaitu ada kuli, lalu buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan tukang becak. Oke teman-teman, itu tadi materi mengenai ketenaga kerjaan. Semoga kalian paham ya dan tetap semangat belajar. Thank you for watching and see you.